Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farel Tifa Nabila. Saya di sini ingin memaparkan laporan penilaian bisnis mengenai PT Bidang Pharma Tbk atau yang sering disebut dengan PFA dengan rekomendasi sell atau avoid. Nilai intrinsiknya ada negatif 395 atau Rp0 per saham dengan harga saham Rp210, downside potensinya negatif 100% dan target harganya Rp0. Untuk profilnya sendiri itu berdiri pada tahun 1976 dengan produksi farmasi seperti obat generik, suplemen, dan steril. Untuk total asetnya pada tahun 2024 itu ada 5,81 triliun dan pendapatan 2024 ada 1,92 triliun. Permasalahan utama dan alasan penilaiannya ada permasalahannya yaitu leverage ekstrim, risiko integrasi, ada profitabilitas negatif, ada nilai intrinsik negatif, beban bunga tinggi, sehingga tujuannya untuk menentukan nilai intrinsik saham PFA untuk dasar keputusan investasi berbasis fundamental. Tren kinerja keuangan 2020 sampai 2024 di sini ada grafik pendapatan usaha dan grafik net profit margin. Dengan DER 2024 adalah 4,59 kali, rugi bersihnya ada 330 miliar, total aset ada 5,81 triliun, beban bunga ada 226 miliar. Untuk rasio keuangan utamanya, untuk tabel tersebut ada yang bergaris merah, itu menandakan indikator memburuk signifikan, seperti DER 459% dan IPS-nya negatif sejak 2023 menjadi sinyal risiko utama. Untuk proyeksi pertumbuhan dan aset baru, ini ada grafik proyeksi pendapatan dan laba usaha, sehingga asumsi proyeksinya untuk pertumbuhan pendapatan, beban operasional, dan beban non-operasionalnya turun secara bertahap. Untuk gross marginnya 28% karena efek efisiensi pasca akuisisi. Break even-nya diproyeksi pada tahun 2028, dan fasilitas CDMO-nya probiotiknya utilitas penuh mulai 2025. Estimasi nilai intrinsik harga saham. Nah, di sini ada perhitungan nilai intrinsik per saham di sebelah kanan itu, sehingga totalnya adalah nilai intrinsik per sahamnya negatif 395 dengan harga pasar 210 sehingga saham overvalued. Total kewajibannya melebihi nilai operasional bisnis. Perbandingan dengan First Industry Farmasi. Di sini ada grafik PB ratio dan versus First tahun 2024 dengan tabel First average PI-nya 12,97 kali dan PB-nya 2,65 kali. Sehingga metode DCF utama yaitu negatif 395 dengan metode paling komprehensif atau recommended. Karena hasil dari history PFA-nya itu negatif, sehingga tidak valid. Kemudian ada PE average-nya negatif juga dan tidak valid. Kemudian ada BP average-nya mendekati harga pasar. Untuk sensitivitas nilai intrinsik terhadap BACC dan gross margin-nya, di sini ada bear case yaitu negatif 550, base case ada negatif 395, dan bull case-nya 180. Untuk matriks resiko PFA-nya, ini ada 3 risiko kritis memerlukan mitigasi segera, itu ada restrukturisasi utang, ada refinancing atau injeksi model baru. Kemudian ada Porter 5 Force atau keunggulan kompetitif. Di sini ada pendatang barunya rendah, produk substitusinya rendah moderat, daya tawar pemasok sedang tinggi, dan daya tawar pembelinya sedang tinggi. Untuk ringkasan hasil analisis dan implikasinya, pertumbuhan pendapatan pesat 1,92 triliun di 2024 didorong akuisisi probiotik Australia efektif Juni 2024 bukan dari organik. Kemudian ada leverage ekstrim, DER-nya 4,59 kali, DER 82,11%, sampai 84,9% aset dibiayai utang, risiko keuangan sangat tinggi. Untuk nilai intrinsik negatif, DCF menghasilkan negatif 395 per saham, total kewajiban melampaui nilai operasional bisnis, profitabilitas memburuk drastis, kemudian break even 2028, kemudian ada potensi jangka panjang ada layanan CDMO, produk estetika estetik, ekspor Asia Pasifik, dan peluang jika utang terkelola. Untuk aksi prioritas dan mitigasi risikonya, itu yang pertama ada restrukturisasi utang, kemudian perbaikan harga operasional, akselerasi sinergi CDMO, ekspansi estetika Biva Estetik, kemudian ada pengelolaan modal kerja yang ketat. Ini ada rekomendasi investasinya, itu ada sell bagi pemegang saham yang ada, avoid atau jangan beli baru saat ini, kemudian target harganya 0, nilai intrinsiknya kurang dari 0, ada buy entry hanya jika kurang dari 180 full cash. Ini ada kondisi untuk revisi positifnya, kemudian investor baru tunggu harga kurang dari 180 atau konfirmasi bull cash sebelum masuk. Untuk ringkasan hasil penelitian bisnisnya, seperti nilai intrinsik yang negatif 395, kemudian harga pasarnya 210 per 30 Desember 2024, ada down potensinya negatif 100%, dan DR atau leverage ekstrimnya 4,59 kali. Sekian dari saya, terima kasih.